Selamat pagi. Kita ketemu lagi setelah minggu GKI Beringin. Pastinya. Iya. Adik-adik, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kakak senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Ya, semua sudah siap? Sudah? Pasti, Kak. Udah siap semua. Pas sudah siap. Iya, sudah ngangkat tangan tuh. Rapi sekali. Hebat. Iya, Ya. hebat. Karita dan Kak Warsi, kita Iya. akan sama-sama beribadah bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Iya, beribadah betul. bersama-sama. Yuk. Kita akan memuji Tuhan dulu, Kak. Iya, dengan pujian pertama apa, Kak? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Indah Yesus sekali. indah, pasti Iya, indah, iya, selalu indah, iya. bahkan terlalu indah. Kita naikkan pujian ini, yuk. Kasih Yesus Indah. indah, oh indah. Semua sama-sama ya gerakannya ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta Tuhan memimpin ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang lagi. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk memuji Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu hari ini dalam pimpinanmu. Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Iya. Aku istimewa. Istimewa. Adik-adik istimewa nggak? Pasti istimewa. Kenapa Kak kita istimewa? Kita pasti istimewa karena kita diciptakan dengan luar biasa sama Tuhan ya. Kita diciptakan dan kita disayang loh. Bukan cuma diciptakan dibiarin, enggak. Iya. Tapi kita disayang. Aku istimewa, kamu istimewa, kita semua istimewa. istimewa. Aku istimewa. Katakan, dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku
kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyapa teman-teman kita, kita juga akan mendengar firman Tuhan. Wah, Ya. waktu yang ditunggu-tunggu, Kak. Iya. Firman Tuhan, aku mau dengar, Kak. Iya. Aku mau dengar, pasti. Kita akan Seru. mendengar tentang kasih Yesus pada kita, Kak. Oh, Iya, kasih kita Yesus. harus juga bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Oh, luar Itu biasa. berat ya, Kak ya? Berat. Pasti kita bisa, Kak. Kita dengar dulu gimana caranya ya, Kak ya. Iya. Gimana Iya. caranya. Kita Iya. siapkan hati kita Iya. untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kita akan memuji Tuhan dulu. dari pujian, Ku buka Alkitab, lalu kita baca. ku baca ya. Firman Tuhan harus kita buka dan kita baca supaya Iya. kita mengerti Iya, ya. betul, betul. Firman Tuhan Iya. itu apa yang Tuhan inginkan. Kita Iya. naikkan pujian ini. Iya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita minta Tuhan yang menolong kita melalui Roh Kudus, memampukan kita untuk mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Kita minta Kak Warsi untuk Iya, pimpin kita iya. berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkati kami, Engkau Tuhan sertai kami, sehingga kami dapat sehat sampai saat ini. Terima kasih juga Bapak untuk kasih-Mu yang kepada kami, untuk pengampunan-Mu kepada kami Bapak, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari. Saat ini Bapak, kami ingin mendengar firman Tuhan, bila Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Amin. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya? Sehat ya? Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap? Kalau siap, sikapnya berarti harus juga siap. Tangan dan tubuhnya sesuai dengan sikap yang siap, ya. Benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan telinganya yang dipasang yang benar. Bukan mendengarkan yang kiri kanan lagi. Fokus. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu ya. Adik-adik, siapa di sini yang suka ngomongnya berbisik-bisik? Ada? Ada yang enggak? Ada yang ada. Oh iya, kalau berbisik itu soalnya kan pelan ya. Biasanya nggak kedengeran. Ada juga yang sukanya berbicaranya keras, lantang. Tapi bukan marah-marah ya. Nah, kira-kira boleh nggak ya kita itu ngomongnya berbisik-bisik atau berbicara keras? Boleh? Boleh? Oh ya boleh, tapi berbisiknya itu untuk hal-hal yang baik. Jangan berbisik-bisiknya itu menjelek-jelekan teman. Nah itu tidak baik ya. Nah berbicara lantangnya itu juga harus yang positif. Biar apa? Biar kedengeran suaranya. Atau yang suka bernyanyi ya. Nah suaranya harus kedengeran, harus lantang. Atau yang di sekolah, adik-adik yang laki-laki. Biasanya ada yang belajar jadi komandan upacara. Nah itu suaranya harus bisik-bisik atau harus keras? Ya harus keras dong ya. Jadi berbicara keras atau pelan semua boleh asal pas ya di tempatnya.
Gitu ya. Nah, hari ini kenapa toh kok kita ada belajar berbisik-bisik, ada yang keras-keras gitu suaranya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kali ini itu diambilnya dari Yohanes pasalnya yang 18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya ya, sambil dilihat kita, sambil mendengarkan cerita. Nanti kita cocokkan bener gak ini ceritanya ya. Di sini ceritanya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, pada suatu ketika ini ya, Tuhan Yesus itu lagi bersama murid-muridnya seperti biasanya. Dia di sini berdoa di sebuah taman. Tamannya, adik-adik ada yang tahu? Tamannya apa? Tamannya namanya Getsemani. Tuhan Yesus di situ berdoa. Dia saat itu bersama murid-muridnya sedang kusuk berdoa ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik siapa yang tiap harinya berdoa? Angkat tangan. Oh, pinter. Ada adik-adik yang berdoanya 1 kali? Angkat tangan. Oh, 2, 3, 4. Oh, ada semua. Adik-adik ternyata sama seperti Tuhan Yesus ya. Suka berdoa. Itu baik ya adik-adik ya. Mulai matanya melek sampai matanya merem tidur malam. Jangan lupa selalu berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus kali ini tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi ya. Tiba-tiba datang segerombol tentara atau seperti pasukan begitu. Siapa ya itu ya? Ternyata mereka itu mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, kalau penjahat pasti lari ya, mau ditangkap, kalau bisa lari. Tapi kali ini Tuhan Yesus menyambutnya dengan apa? Dia dengan tenang. Siapa ya mereka ini mau mencari aku, ada apa? Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, Tuhan Yesus lalu berbicara kepada murid-muridnya. Semua tenang ya. Kita tanya dulu, ini tentaranya mau ngapain ya? Nah, di sini Tuhan Yesus mendengar seseorang berkata, saya mencari seseorang yang bernama Yesus. Siapa di antara kalian yang bernama Yesus? Nah, semua lirik-lirik ya. Pasukan ini kan tidak mengenal wajah yang Tuhan Yesus yang mana. Wah, lalu salah satu muridnya itu kan sepertinya memberi tanda dengan berbisik-bisik. Nah, tentaranya lalu mendekat kepada seseorang yang mereka yakini itu adalah Yesus. Nah, Tuhan Yesus kira-kira takut enggak ya? Gemeter enggak? Oh enggak. Tapi salah satu murid Yesus ini yang bernama, tadi ayat berapa ya? Namanya Petrus. Nah, Petrus itu kan melihat gelagatnya kurang bagus nih. Sepertinya Yesus nih mau diapa-apakan ini. Lalu dia mengambil pedangnya. Lalu dia menghunus pedangnya ke salah satu telinga tentara tadi sampai putus. Sampai mengeluarkan darah. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, sudah, tidak usah berbuat seperti itu. Kita lakukan hal yang baik saja kepada orang jahat sekalipun. Lalu Tuhan Yesus menjamah telinga salah satu tentara tadi dan mengembalikannya seperti semula. Nah, Tuhan Yesus di sini melihat bahwa melalui caranya ditangkap ini, Tuhan itu meyakini dan memberitahu kita semua bahwa dengan ditangkapnya Tuhan itu adalah cara Tuhan sendiri untuk membuat perdamaian antara Tuhan dan manusia. Jadi siapapun yang berusaha
melindungi Tuhan Yesus seperti Petrus, Tuhan mengajarkannya untuk tetap mengasihi, mengampuni, sekalipun orang itu berbuat jahat. Waduh, murid-muridnya tambah ketakutan ya. Aduh, Tuhanku mau dibawa. Tapi Tuhan Yesus tetap mengajarkan dan menunjukkan sikap yang baik. Ia tetap tenang dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus kok bisa sebaik itu sikapnya, setenang itu? Nah, dari sini kita bersama-sama belajar ya. Apakah dari kita ini semua adik-adik itu, adik-adik merasa tidak adilkah saat adik-adik harus mengalah atau mengampuni teman yang berbuat salah? Atau apakah ada di antara adik-adik yang mengatakan, iya, saya mengampuni, tapi di dalam hatinya itu adik-adik belum tulus seperti Tuhan Yesus. Salah satunya karena terpaksa menuruti perkataan orang tua atau perkataan guru. Nah, atau adakah di antara adik-adik itu yang merasa apabila mengampuni itu kok kelihatannya seperti anak yang lemah dan takut? Siapa yang masih berbuat dan berpikiran seperti itu? Tidak ada ya. Kalaupun ada, marilah kita belajar dari sikap Yesus. Sekalipun dia terancam, sekalipun dia disakiti, ada orang yang berbuat jahat kepadanya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Nah, begitu juga kita tetap menunjukkan kasih kita. Adik-adik kita semua belajar untuk mau mengampuni sekalipun itu teman kita sangat nakal ataupun jahat. Nah, justru kita jangan memusuhi ya. Kita dekati, kita berikan kasih kita. Kita jangan menunjukkan permusuhan. Karena Tuhan Yesus tadi sudah mengajarkan, meski disakiti, Tuhan melakukan yang berbeda dengan Petrus muridnya. Nah, kalau Petrus itu menghunus pedang dan melukai prajurit atau tentara yang mau menangkap Yesus, tetapi Yesus memilih menyembuhkan prajurit itu dan mengajarkan kita untuk terus mengasihi, tetap mengasihi ya. Yang kedua, tadi yang pertama sudah ya. Nah, yang kedua, Petrus memilih untuk menyakiti yang lain. Tetapi kita tidak mau mencontoh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi kita jangan memberikan kebencian, tapi kita patahkan dengan kasih dan pengampunan serta kebaikan. Sehingga Tuhan akan menolong kita. Orang-orang yang jahat itu nanti akan dijamah oleh Tuhan. Sehingga menjadi adik-adik yang baik. Menjadi teman-teman kita yang baik ya. Nah, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Saya, dan saya. Nah, kakak juga mau. Kakak nggak mau ya kalau dibujuk oleh iblis untuk melakukan dan membalas kejahatan. Nah, adik-adik sudah mendengar dengan baik tadi ya. Sekarang kita mau mendengarkan dan sama-sama akan membacakan ayat super. Kakak sudah dapat Alkitabnya, jadi besar. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Yuk, kita sama-sama buka dan baca ya. Ayo kita buka semua Alkitabnya. Dari mana ya? Kolose. Sudah ketemu? Kolose 3 ayatnya 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian.
Udah? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya, memberkati adik-adik semuanya. Yuk, kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang mau mengampuni teman, orang tua, atau sesama kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Biarlah firman Tuhan bisa kami teladani dan kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Warsi, firman Tuhannya luar biasa. Iya. Saya sampai terkagum-kagum. Kakak juga. Ya, Iya. luar biasa. Tuhan Yesus itu memang, luar biasa ya. Dia sudah mau ditangkap aja, dia masih mengampuni, Iya, bahkan masih mengerti. menyembuhkan telinganya kayak sakit ya, iya, Kak. orang yang mau menangkap dia. Aduh, luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini kita mendengar dari Kolose 3 ya, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk mau mengampuni Orang lain yang orang bersalah pada lain, kita. ya. Tuhan juga sudah mengampuni kita, Tuhan mau kita juga mengampuni orang Iya, lain. iya. Susah ya, Kak? Kita harus belajar, Kak. Susah ya? Pasti bisa. Pasti susah ya. Orang yang bikin kita sebel, bikin kita bete, bikin kita kesel, aduh susah deh, Kak. Tapi kita bersyukur ya, Iya, Tuhan Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan menolong kita, Iya. Tuhan akan memampukan kita. Iya. Bersama Tuhan kita pasti Bisa. Iya. Pasti bisa. Iya. Ya, pasti bisa. Kita akan sama-sama melakukan firman Tuhan ya. Semuanya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan yang tolong kita. Nah, berikutnya juga adik-adik kita mempunyai kesempatan Memberikan untuk persembahan. mengembalikan persembahan. Berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Sangat luar biasa. Ada yang terlihat, bahkan ada yang tidak terlihat. Iya, betul, Kak. Ya, melalui papa mama kita. Iya. Ya, kita punya Iya. baju yang bagus. Bisa. Kita bisa sekolah. Iya, betul. Ya, berkat Tuhan sangat luar biasa. Dan kita punya kesempatan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan hari ini. Iya. Persembahan bisa diberikan melalui apa, Kak Warsi? Ke rekening GKI Beringin, Kak. Ya, kalau adik-adik ingin mengembalikan persembahan bisa melihat melalui description box yang ada di YouTube GKI Beringin, nomor rekening GKI Beringin tercantum di sana, atau bisa bawa persembahan ke gereja, ya. Di kotak itu kayak Iya. kotak persembahan. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Iya. Ya, kita berdoa adik-adik. Ikuti kakak berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memelihara kami hari demi hari dengan luar biasa. Berkat Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati papa mama di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Tuhan ajar kami memberi dengan sukacita. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Kita sudah persembahan. Sudah persembahan, sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, Iya, betul, Kak. sudah bawa persembahan. Wah, belum lengkap adik-adik ya. Kita biasa bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Beringin ya, yang ditayangkan di YouTube adik-adik. Dimanapun adik-adik berada ya, Bisa di lihat ya, seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kita bersyukur Bisa lihat. teknologi sekarang canggih ya adik-adik ya. Kita bisa beribadah melalui YouTube. Nah, bukan hanya seminggu sekali kalian mengikuti di sekolah minggu melalui YouTube, tapi setiap Jumat ya Komisi Anak GKI Beringin Iya. akan ada menayangkan Anak istimewa. Aku Istimewa ya. Setiap Jumat pukul 4 sore mulai tayang. Jangan lupa selalu mengikuti Aku Istimewa karena dari sana kita akan sama-sama juga belajar firman Tuhan ya. Jangan lupa adik-adik, Aku Istimewa setiap Jumat pukul 4 sore melalui YouTube GKI Iya. Beringin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, jangan lupa ya, kita melihat ke sekolah minggu yang minggu depan untuk sambungan cerita yang hari ini ya Kak ya. Oh iya, luar Jangan biasa lupa ya, ya. Iya. luar biasa. Sudah sampai ceritanya di
Tuhan Yesus ditangkap. Iya. Apa sampai di situ? Belum, masih panjang Kak. Masih panjang? Iya. Aduh. Kita tunggu aja minggu depan. Aku nggak sabar, Kak. Aku nggak sabar ya. Tunggu aja Aku minggu pengen depan dengar ya, Kak. lagi ya. Bukan cuma ditangkap, tapi ada lagi hal cerita yang lebih heboh Kak, yang lebih hebat yang dari- lebih luar biasa yang iya, Tuhan dari Tuhan Yesus. terjadi kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama akan melihatnya kembali minggu depan. Karena itu tetap adik-adik ikuti ibadah setiap minggu ya. Karena apa? Karena Yesus sayang padaku. Iya, betul. Ya, Yesus sayang padaku, Yesus sayang padamu, Yesus sayang padamu, semua. Yesus sayang semuanya. Kita naikkan pujian, Yesus sayang Sayang padaku. padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita sudah selesai selama pada pagi hari ini. Kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semoga kita bisa ketemu pada minggu yang akan datang dengan cerita selanjutnya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, menyertai adik-adik kami untuk mengikuti setelah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati agar kita bisa bertemu kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Iya, Sunday dadah. semuanya. God bless. God bless. Bye.